Okay. Nah pas sakit gue disamperin sama nyokap gue, kamu kenapa sih setiap naik-naikan kelas itu sakit terus, kalau nggak lulus gimana? Terus kata nyokap gue, ya tinggal ngulang. Menggambar itu nggak harus butuh bakat yang gimana, butuhnya tuh pemantik bahwa lu interest terhadap visual gitu. Keresahan gue itu adalah kita terlalu sibuk sama melihat hal yang besar sih. Gue harus sukses, gue harus punya kerjaan yang settle. Padahal belum tentu orang tua kita berharap itu gitu. Beranda hari ini mungkin lo nggak tahu siapa yang diundang ya kan, tapi lo pernah lihat karyanya karena sering berseliweran di Instagram terutama ya, atau di TikTok karena TikToknya juga ada. Gue punya Bang Gaber. Sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Bang Gaber, gue makasih nih. Namanya Bang Ilham sebetulnya. Jadi gue manggil Bang Rizal ya. Sorry Bang Rizal lah ya. Makasih udah main di Beranda hari ini. Ya, alhamdulillah ada waktunya sih. Alhamdulillah. Dengan lumayan sibuk nggak lo? Sibuk nyuci piring dan istri. Lelaki yang benar-benar meluangkan waktu habisnya di rumah ya kan, menemani istri, apalagi anak. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol secara offline, cuman gue juga agak takut kepanjangan kalau offline ngobrolnya. Nanti ketika podcast jadi habis gitu ya kan. Bang Rizal, kita kenal semua lo dengan karya lo yang sederhana, relate banget sama kehidupan sehari-hari, terus juga gambar lo juga bener-bener pas sama apa yang lo tuang dengan kata-katanya. Dan masuk juga sekarang sering adanya backsound-nya juga pas, lagu-lagunya ya gitu. Lo mulai bikin coba karya komik tuh dari kapan sih Bang? Secara di sosial media atau? Sosial media. Oh, sosial media itu kalau nggak salah dari awal 2014 gitu ya. 10 tahun lalu. Iya. Itu berarti masih nggak ini ya, lo gambar, lo foto secara manual kali nggak? Apa udah lo jadi digital? Basicnya semuanya udah digital. Udah digital. Cuman secara proses pengerjaannya aja sih. Awal-awal itu ya kita masih pakai kertas HVS gitu kan. Bikin sketsnya, terus di scan. Habis itu di coloring di komputer lah. Gitu. Oke. Lo berkesenian emang ada turunan dari keluarga? Nggak tahu ya, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Ini berarti bakat ya? Kalau ngejahit itu seni dong. Nyokap jahit. Nyokap jahit. Bokap apa ya? Serabutan aja sih. Serabutan aja. Tapi itu seni juga. Mungkin ada lihai-lihai tangan lu dari nyokap kali ya, karena jahit kan juga iya kan? Sebenarnya sih karena apa ya, mungkin nyokap gue itu ngebebasin anaknya sih. Gitu. Jadi nggak yang nuntun anaknya, kamu gini ya, kamu les ini ya gitu, enggak. Jadi kayak tapi kayaknya semua anak kecil dulu nyoret-nyoret tembok kayak hampir semua. Nah cuman bedanya nyokap gue itu kayak daripada nyoret-nyoret tembok dan dia nggak ngomelin gitu ya, sama dia dibeliin kertas satu rim gitu, dan coba gambarnya di sini aja. Lo ingat gak itu umur berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Lo udah ada coba untuk emang bakat gambar dari situ? Nggak tahu bakat gambar, cuman maksudnya kita kan terpapar film-film di TV dulu kayak kita nonton Power Rangers, nonton Dragon Ball, gitu-gitu ya. Jadi kan kayak setelah kita ngeliat secara visualnya, terus anak kecil kan pengen gambar apa yang dia tonton gitu. Ekspresinya lah. Iya, dulu iya Power Rangers rata-rata, terus Dragon Ball. Dan gue kelas 1 sama nyokap gue, jadi balita itu gue di kampung. Di mana? Di Blitar. Oh, Blitar. Iya. Dan itu kayaknya kerjaannya main doang itu. Nggak apa ya. Kasarnya tuh nggak pernah diajarin tentang pendidikan atau gimana. Udah main aja. Pas dibawa
apa diambil sama bahasanya diambil sama karena orang tua tuh udah di Jakarta duluan. Oke. Guanya tinggal di Blitar waktu itu. Lalu tumbuh besar sama siapa berarti di Blitar? Sama keluarga besar di kampung. Oh, sama Jadi keluarga sama kakaknya nyokap. Oke. Gitu. Terus kakaknya nyokap punya anak gitu, ya main sama mereka gitu. Jadi memang masa kecil lo ada di Blitar, nyokap tuh ke Jakarta rantau? Nggak tahu, iya. Oke, berarti memang udah kerja maksudnya secara sama bokap juga di Jakarta? Iya. Oh, gitu. Nah pas dibawa ke Jakarta, wah norak banget itu. Tahun berapa lo inget gak tahun berapa? 9495 deh kalau nggak salah. Oke, iya. 9495 Haha. ngelihat Bajai aja norak. Ya, wajar lah, semua juga bagi orang kota mungkin sampai sekarang ngelihat desa pun sama kali ya. Wah, keren banget, alamnya bagus ya. Sebaliknya juga sama. Gue pernah lihat lo, gue riset nih. Kenapa lo SD panggil Gaber, SMA kuliah panggil Gaber, SMP lo panggil Toto? Ya, Mengingatkan gue, Toto tuh, gue mengingatkan gue ke direktur utama Mercedes-Benz tuh, Toto Wolff. Ya kan, kalau di F1 kan ada Toto Wolff ya kan. Kalau kenapa dipanggil Toto? Maksudnya dua itu tuh beda banget. iya, beda banget. Lu kenapa dipanggil Toto? SD itu SD dipanggil Rizal. Zal. Nah, pas kelas 5 kelas 6 SD lah itu nggak tahu ya. Mungkin kalau yang seumuran gua gitu millennials lah kasarnya. Itu semua anak waktu itu tuh pasti punya nama samaran gitu. Ya. Kayak Kinoy. Nama-nama samaran yang asbun aja ya? Iya. Kalau apa agak sipit dikit dipanggilnya Encek. Iya, gitu. benar. Nah, kebetulan waktu itu tuh sekitar kelas 4 kelas 5 itu gua udah suka AS Roma. Gitu. Jadi waktu itu tuh Liga Italia lagi Gila. Memang Serie A 90-an tuh terbaik. Nggak ada yang ngalahin ya. Dan saat gua pertama kali nonton bola itu pas Scudetto-nya AS Roma. AS Roma. Anjir, gue tahu tuh momen itu. Itu harusnya AS Roma nggak juara, yang juara Inter. Cuman Inter kalah dari Lazio 4-2. Iya nggak sih, bener kan? Itu Heditoshi Nakata tuh masih main tuh. Nakata, iya, Batistuta. Dan gue ngelihat pas lagi Scudetto itu Francisco Totti dipelorotin celana. Iya. Jadi dia pakai celana dalam doang keliling lah selebrasi. Iya. Dan dari situ di saat pas nongkrong kita pada mau main bola lah di lapangan kampung gitu. Semuanya nyoret-nyoret di tembok nih nama gue ini. Nah, gue bingung. Nama gue siapa ya? Kayak Toto aja deh gitu. Kenapa Toto? Cuman T-nya harus 3 gitu. Jadi bukan TO itu kloset. Iya, kloset. Itu merek kloset. Berarti T triple T O gitu ya. Toto enggak? TO. Iya. Layaknya iya. Totti. Ini diganti O. Diplesetin ya Toto. No Toto no party itu. Kalau Romanisti kan selalu bilang no Totti no party kan. Sekarang makanya nggak party. Iya. Ya. Dan lo pindah ke 9394 berarti SD juga masih? Apa SMP? Pindah ke Jakarta. Iya, ke Jakarta, rantau. Itu langsung jadi nggak TK, nggak apa, nggak pernah tahu ada pelajaran matematika, bahasa, langsung di SD-in sama nyokap. Alhasil kelas 1 nggak naik. Ketinggalan lah. Iya, karena guru nulis soal 1 tambah 1 sama dengan berapa, 3 tambah 2 sama dengan berapa. Ya itu gue nulis saja ngikutin yang di papan tulis, cuman nggak dijawab. Jadi lo ngedikte doang. Nah itu. Iya. Pas itu orang-orang pada ngumpulin, ya udah gue nggak ngerti konsep pendidikan waktu itu. Paham. Karena juga nggak ada input dari siapapun kan. Iya. Karena ketika lo masa kecil lo ya memang gue senang tumbuh besar dengan gambar lah apapun ya kan. Iya. SD akhir lo di Jakarta, SMP juga terus di Jakarta ya. Iya. Berarti emang itu bisa dibilang lo gede di Jakarta sih. Iya. Gede di Jakarta sih. SMP di mana SMP? SMP ada di daerah Tanah Kusir situ. Lo tumbuh besar di daerah situ ya, Tanah Kusir, Pondok Pinang ya? Yang waktu itu tuh kan
kalau ada pernah denger Mr. Gepeng kan? Tahu gue. Nah, versi teman-teman gue itu Mr. Gepeng ya di Tanah Kusir itu. Oh. Jadi mungkin teman-teman yang nonton, kalau era 90-an ada urban legend lah. Iya. Itu Mr. Gepeng. Entah lo bisa temuin di kamar mandi sekolah lo yang menjadi rasa was-was lo kalau lagi ngencing, kalau apa. Kita juga nggak tahu itu urban legend. Tiba-tiba ada aja. Ada aja tiba-tiba. Dan kita nggak tahu fenomena itu dari mana. Kita merasakan lah. Cuman nggak pernah nemu juga. Belum ada sosmed, belum ada handphone untuk komunikasi, tapi semua anak kecil tahu urban legend itu. Tahu. Bahkan di luar Pulau Jawa juga ada Mr. Gepeng. Gua ngerti cara. Kalau sekarang mungkin lo lebih mengenalnya bakso gepeng. Dan SMA lo udah mulai nekunin dong gambar dan lain hal. Iya, sebenarnya dari SD sih. Dari SD. Mungkin gua nggak bisa secara pendidikan itu nggak ahli lah sama mata pelajaran lain Iya, gitu. oke. Cuman di saat mata pelajaran menggambar gitu, itu nggak tahu kenapa itu gue lebih suka, lebih seru aja gitu. Paham ya. Kayak kasarnya dulu SD kita sama guru geografi disuruh gambar peta Indonesia. Oh iya benar. Itu semua teman-teman sekelas itu kayak nungguin lo lah ya. Nggak ada yang maksudnya kesusahan gambar itu. Dan gue di situ juga agak heran bahwa kok segampang ini lu pada kagak bisa gitu. itu sombong yang nggak ngerti dari mana gitu. Itu sombongnya polos sebetulnya. Jangan-jangan temen lu juga melakukan hal sama, masa lu nggak ngerti sih hitung-hitungan kayak gini? Gue ngerti. Itu mungkin ada kebalikannya tuh. Tapi akhirnya di situ lah. Tapi lu pernah nggak sih ikut kayak lomba gambar kah? Era-era SD SMP? Sebenarnya nggak pernah niat ikut lomba-lomba kayak gitu. Cuman akhirnya kan di saat ekstrakurikuler itu antar kelas selalu ada lomba menggambar, gue selalu dijadiin perwakilan gitu-gitunya. Dan lo selalu menang? Iya, selalu juara 1. Dan sepengalaman gue juara 1 itu lebih nggak enak dibandingkan juara 2. Karena juara 2 itu selalu dapet misalnya alat gambar dan buku gitu. Oke, satu paket lah. Satu paket itu bisa dibawa pulang. Sedangkan juara 1 dapat piagam dan piagamnya harus ditaruh di kelas. Buat apa ya? Dan gue nggak dapat apa-apa yang. Jangan-jangan lu harusnya ngincer juara 2 aja. Cuman kan tergantung juri ya. Berarti lu nggak tumbuh emang dari keluarga yang lumayan menengah ke atas kan? Iya, cukup aja. Cukup aja. Dan orang tua lo support untuk perihal gambar? Atau orang tua lo menyadari entah ada wejangan ya bahasanya ya, udah lo tenang aja, lo fokus aja sama gambar lo, pelajaran lain nggak usah terlalu lo gemarin karena gue tau lo suka gambar gitu. Kan ada orang tua tuh dulu yang seperti itu tuh. Iya. Sebenarnya sih nggak fokus ke situ sih. Jadi bedanya nyokap sama bokap itu kayak punya lifeline sendiri gitu. Anaknya itu harus gimana. Nah, itu agak ketat tuh di pihak bokap gua. Jadi gua harus nanti SMA terus harus kuliah nanti gitu-gitu. Tracknya harus jelas lah. Tracknya jelas. Sedangkan nyokap gua dan itu relate juga sama keluarga gua di kampung secara pola pikir. Jadi kayak apapun itu asal halal nyari duitnya, sikat gitu. Kayak gue pernah liburan sekolah, gue disuruh ngamen sama nyokap gue daripada nggak ngapa-ngapain. Dan maksudnya itu justru tanda kebebasan dari nyokap gue. Maksudnya kan ada orang tua, gue berkaca sama teman-teman gue gitu. Maksudnya gue nggak boleh gini soalnya ntar nyokap gue malu apa gini. Paham. Nah, statement nyokap gue itu bikin gue berpikir bahwa kayaknya nyokap gue nggak malu serendah apapun yang gue kerjakan. Gue pernah izin sama nyokap gue dan didukung itu. Gue ke Tanah Kusir saat bulan puasa.
itu nyapuin kuburan. Oh. Jadi setiap bulan puasa itu kan ada Banyak yang ziarah ya. banyak yang ziarah. Oke. Nah itu lahan basah banget Iya. buat anak-anak yang modal sapu doang pulang bawa duit Iya. 5.000 itu udah gede banget waktu itu. Tapi emang terlebih lagi ya teman-teman mungkin banyak yang nonton di luar kota juga. Tanah Kusir adalah salah satu apa ya, TPU ya? Iya. Iya, yang paling Gede lah. gede di Jakarta kan. Bahkan ya beberapa tokoh besar juga meninggalnya dikuburin di sana gitu. Bung Hatta. Bung Hatta juga di sana. Iya, di sana. Nah, akhirnya lo menyadari kalau nyokap lo, ternyata nyokap gue tuh open minded kalau bahasa sekarang ya. Se-freedom itu. Ketika lo dewasa atau ketika fase itu juga? Udah di fase itu. Udah di fase itu. Jadi ada ada masa gua setiap pengen naik kelas itu gue sakit. Iya. Karena gue udah konsultasi sih setelah dewasa ini bahwa ternyata ada traumatik di dalam gue gitu. Jadi waktu kelas 1 gue nggak naik itu, ngulang kelas 1 lagi, gue jadi inget setelah konsultasi itu ada momen ada PR matematika gue nggak bisa ngerjain. Oke. Waktu itu nyokap gue ngebantuin gue untuk ngajarin gua itu masih belum bisa. Iya. Maksudnya sekedar 2 tambah tambahan belum perkalian gitu. Tiba-tiba bokap gua pulang kerja. Ini kenapa? Nanya, ini nggak bisa ngerjain PR matematika. Ya mungkin bagi bokap gua itu soal yang gampang gitu. Paham gua. Gua nggak ngerti, mungkin bokap gua lelah abis kerja, situasinya mungkin beda di ya, kerjaan sedang ada apa gitu, kebawa di rumah. Nah dia marah besar, semua emosinya distribusi di situ lah. Dan itu saya ingat gue nangis banget. Dan ternyata itu trigger di setiap ujian sekolah terakhir semester gitu ya. Testing dulu. Iya testing, gila ya dulu. Namanya testing aja. Kita ketahuan banget umurnya ya testing. Setiap itu gue selalu sakit. Sampai itu kelas 6 SD. Sampai kelas 6 SD. Nah, kelas 6 SD kan ada ujian untuk lulus-lulusan, just ada juga ujian praktek. Iya. Nah, ujian praktek itu tuh ada ngambil atletik lah, renang. Iya, macam-macam lah. Nah, di saat itu gue malah sakit. Nah pas sakit gue disamperin sama nyokap gue, kamu kenapa sih setiap naik-naikan kelas itu sakit terus? Nggak tahu kenapa gue bisa mencurahkan gitu ke nyokap gue, kalau nggak lulus gimana gitu ya kan. Terus kata nyokap gue, ya tinggal ngulang. Santai. Dia omongan itu, detik itu gue langsung sembuh. Situ sakit tipes waktu itu gue. Tipes, nafsu makan, wah drastis lah, makan muntah ya, lemes badan. Denger dari mulut nyokap gue bahwa ya tinggal ngulang lagi, nggak apa-apa. Oh ternyata itu nggak jadi beban nyokap gue ya. Jadi selama ini gue takut kalau gue nggak naik atau nggak lulus, gue takut ngecewain orang tua. Dan ternyata statement nyokap gue, tinggal ngulang, berarti dia nggak malu, nggak akan marah gitu. Demandnya biasa aja ya. Ternyata bagi gue ini pressure lumayan besar. Ternyata santai-santai aja. Nah itu. Dan akhirnya SMP gue malah dapat ranking di situ. Maksudnya sejarah gue sekolah itu gue nggak pernah ada ranking lah di SD. SMP ranking 6 doang. Dan itu ternyata dampaknya itu besar banget dari obrolan gue sama nyokap gue gitu. Baru menyadari. Soalnya maksud gue biasanya banyak orang pun di luar sana yang akhirnya baru sadar kalau ajaran orang tua tuh disadarin tuh ketika udah besar gitu. Ternyata bener ya, orang tua dulu gue ngajarin kayak gitu. Baru kenanya. Contoh hal yang biasa mungkin paling minim adalah tidur siang lah. Ya kan, kalau dulu orang tua nyuruhnya tidur siang nggak lo.
pas udah dewasa ternyata butuh banget emang tidur Iya. siang. Itu buat sehat ternyata. Dan kita baru paham. Tapi Bang Rizal, akhirnya lo SMK juga ya, SMK ya. Tadi gue sempet denger lo SMK di printing, Grafika. di grafika, Nah, itu jurusan percetakan gitu. jurusan percetakan. Nah, Dan itu yang juga ngawalin karir lo buat jadi komikus. iya, karena justru di situ akhirnya teman-teman sekolah gue yang punya interest yang sama gitu Oke. tentang visual gitu-gitu. Ada yang suka ngemural, Oke. ada juga yang bikin komik. Oh, ternyata Macem-macem. akhirnya setelah SD SMP itu gue kayak alien gitu kayak kok gue bikin komik, bikin ilustrasi kok pada wah gitu. Iya. Nah, pas di STM itu gue ngerasanya wah ini semuanya orang-orangnya kayak Sama gini semua nih. gitu. Ini frekuensinya sama nih sama gue nih. Nah, itu. Oke. Dan tersalurkan di situ gitu. Akhirnya berapa lama lo waktu itu magang di grafika? Printing tuh? Sekolah ya 3 tahun. 3 tahun. Sekolah 3 tahun, lulus dari STM itu Hah? langsung kerja di percetakan. Oke, nyambung berarti lo. Iya, kerja di percetakan, nggak ngelanjutin kuliah kasarnya. Oke. Nggak ngelanjutin kuliah, kerja di percetakan. Kalau shift malam tidur di atas buku kan. Oke. Tidur di atas buku, terpapar lah gue sama buku-buku. Iya. Buku-buku entah visual, Oh, terus iya. gitu ada novel, Oke. ada buku-buku ilmu pengetahuan. Iya. Dan dulu dari SD, SMP, STM itu kalau ngelihat buku pelajaran kan kayak teks doang, itu nggak ada Males seru-seru. ya? Iya, nyarinya tuh yang ada gambarnya. Iya. Dan pas gua kerja di percetakan itu, oh ternyata seru juga ya. Iya. Karena buku pertama yang gua baca itu novel. Ingat novel apa? Agak porno sih. Iya, nggak apa-apa. Itu kayaknya ada masanya nggak apa-apa lo bilang. Itu yang buat tertarik kan. Biasanya visual tuh karena hal-hal yang penasaran itu loh. Penulisnya Jenar Maesa Ayu. Aduh, iya gue tahu. Jenar Maesa Ayu, orang Bali. Tahu gue. Judulnya itu Neila kalau nggak salah. Neila. Neila. Di bawahnya itu tulisannya, aku terlahir minum bukan air susu ibu, tapi air mani Iya. ayah gitu. Dan maksud gue justru itu yang bikin gue jatuh cinta terhadap membaca. Iya. Gitu. Anjir. Dan dari tulisan itu gue bisa berimajinasi yang banyak gitu. Wah, ternyata ada ya imajinasi. Iya. Dan lu visualnya jadi lebih banyak karena lu baca buku dari karya Jenar Masayu. Dari situ lu berangkat untuk coba gambar kah, Mas? Kalau visual, kalau visual itu jauh sebelum itu gue terpaparnya sih sama itu ya, kartun-kartun yang ada di koran. Oke. Kayak bokap gue langganan Pos Kota. Iya, Pos Kota. Kompas. Itu selalu di halaman tengahnya itu ada cergam. Cerita bergambang, ada komik doyok di situ, ada Om Pasikom, ada itu. Gua hidup di keluarga yang nggak mampu beli buku komik. Iya. Gua kalau baca buku komik tuh ada temen SD gua yang kaya gitu, dia punya komik Dragon Ball, komik Doraemon gitu-gitu. Tapi limitnya gua adalah gua pengen minjem, cuman kan ini gua harus bacanya banyak ya. Iya. Sedangkan gua kalau baca komik harus di rumah dia doang, gua nggak bisa minjem itu pulang gitu. Dan itu ngebatasin gua banget. Ini gua belum selesai, cuman gue udah harus pulang gitu. Dan ternyata ada loh format komik yang pendek. Gitu, nggak harus panjang ceritanya. Itulah komik strip gitu ya. Iya. Dan itu trigger gue untuk akhirnya gue gambar bikin komik gitu. Dan secara storytelling dari buku-buku yang gue baca, secara format
visual, gue milih comic strip dan bahkan kartun, gitu-gitunya. Ya itu karena terpapar dari karya-karya yang ada di koran waktu itu. Lo inget gak pertama kali lo bikin komik secara raw? Umur berapa? SMP. Itu SMP. Dan lo coba-coba storytelling lo sendiri, terus tulis secara conversation-nya juga sendiri. Iya. Oh iya. Itu ada satu buku pelajaran gitu nggak kepake, ya itu gue bikin, walaupun ada garis-garisnya gitu ya, namanya buku pelajaran ya. Tapi itu gue bikin komik di situ, bercerita gitu. Itu pas SMP. Mas, tapi lo percaya nggak sih kalau gambar tuh memang harus bakat? Karena bukan latihan. Jadi punya bakat dulu, kalau latihan jadi makin jago gitu maksud gue. Jadi kalau lo sama sekali tidak punya bakat menggambar tuh, meskipun latihan tetap kurang gitu. Lo percaya gitu nggak sih, Mas? Gue tuh, ini pertanyaan gue sih karena keresahan gue aja. Gue karena kalau lihat rata-rata orang yang jago banget ya gambar, bikin komik, apapun mural, karena dia terlahir ada bakatnya itu loh. Gitu. Kayaknya sih tergantung pemantiknya sih semua orang gitu. Kenapa orang suka musik? Pasti awalnya ada pemantiknya gitu. Menurut gue menggambar itu nggak harus butuh bakat yang gimana. Butuhnya tuh pemantik. Pemantik bahwa lu interest terhadap visual gitu. Pada dasarnya semua orang menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, bahasa paling mudah dicerna bagi semua orang itu bahasa visual. Itu makanya kenapa dibandingkan tulisan, anak kecil tuh sukanya visual. Sukanya baca komik, sukanya itu semua ketertarikannya ada di situ. Nah, cuman bedanya lingkungan lu itu mengizinkan lu untuk suka itu atau tidak. Bahkan gitu. Circle satu sahabat lu mendukung nggak hal kayak gitu? Iya, itu penting banget sih. Bahkan sekarang kita tahu semua anak kecil aja lihat tontonan YouTube visual suka gitu. Ya itu. Iya. Jadi memang mungkin rasa ketertarikan mata tuh lebih apa ya? Lebih enak kali ya bahasanya ya. Gue malah bilangnya visual itu bahasa purba. Maksudnya sebelum ya kita ngelihat kayak di goa gitu kan bukan tulisan ya. Iya. Tapi kita ngelihatnya gambar. Dulu, Homo sapien itu nulisnya gambar mamut sama Homo sapien gitu-gitu berburu, bukan tulisan kan justru gitu. Malah itu bahasa paling purba justru visual itu. Gue pernah nonton salah satu podcast lo pernah ngomong sama orang tua lo menggambar tapi karena nggak bisa menyampaikan pesan. Iya. Itu kenapa? Maksudnya dalam artian itu hal apa yang lo mau omongan tapi lo nggak bisa pilih-pilih kata? Sesederhana, gue orangnya nggak enakan sama orang tua gue kalau gue minta sesuatu gitu. Maksudnya di situ gue ngelihat gue nggak ngelihat cara bokap gue bekerja di luar sana kayak gimana. Cuman gue ngelihat nyokap gue bekerja gitu di rumah. Betapa sibuknya dia, abis ngejahit terus masak juga. Multitasking lah pokoknya. Ngepel, nyuci piring gitu-gitunya. Terus pas gue udah agak gede dikit SMP, gue bantuin nyuci piring gitu-gitunya. Di saat gue pengen sesuatu, terus gue pengen minta sama nyokap gue tuh, gue kayak nggak tega gitu. Kan susah nyari duit orang tua gue, terus gue masa minta ini gitu. Dan saking susahnya ya gue gambar, gue pengen main PS lah, sekedar pengen main PS, sekedar pengen Tamiya gitu. Itu tuh gue pakai, gue gambar terus gue taruh di lemari buku pelajaran gue gitu. Nah, karena biasanya nyokap gue tuh akan ngebuka lemari buku pelajaran gue tuh untuk dulu tuh masih disiapin sama nyokap gue kan. Ini hari Senin pelajarannya. Ya mungkin kalau sekarang kita menganggapnya gambar terus kita taruh di kamar, mungkin bagi kita yang pribadi itu kode bucket list aja. Oh, nanti pengen kesini mimpi. Tapi mungkin nyokap karena ikatan beda ya. Oh, berarti anak gue pengen nih Tamiya. Gitu. Ya, berarti anak gue ini. Walaupun nggak dikabulin juga sih. Cuman pesan itu nyampe lah. Itu. Cuman pada dasarnya
akhirnya gue berkomunikasi bahkan ke orang tua gue itu ya pakai bahasa visual itu gitu. Gila. Terus kita tahu semua Bang Gaber di sosial media di Instagram. Gue tuh tertarik sama semua karya lo karena kata-kata yang sangat relate banget. Bagi gue pribadi juga. Mungkin teman-teman yang nonton juga relate karena followers lo juga nggak sedikit. Berarti otomatis kan kita tuh ada di fase yang pernah sama dari karya-karya lo kan gitu. Awalnya untuk lo buat karya terus pakai tulisan pendek aja lah. Itu lo terinspirasi dari apa sih? Nah itu tadinya kan komik. Tadinya gue bikin komik sampai sempat ada di webtoon juga. Iya. Gue keterbatasan dengan format komik. Ada isu-isu yang pengen gue sampaikan. Tapi kalau lewat komik itu terlalu bertele-tele nih. Nggak to the point ya? Nggak to the point. Sampai di titik gue pernah baca buku puisi. Itu karya Djoko Pinurbo. Oke. Beliau kemarin almarhum. Iya. Gitu. Di situ gue baca karya-karya puisinya, seatraktif itu ya kata-kata gitu. Saat gue buka bukunya beliau, langsung ada puisi cuman 2 baris doang. Cuman itu kena banget di gue. Karyanya itu buku pertama yang ku baca adalah ibuku. Itu kok bisa ya dia mainin kata-kata gitu, karena ada buku di kata-kata ibuku gitu. Iya. Dan dengan kata-kata 2 baris itu doang, itu udah maknanya besar banget. Dan itu kenyataannya seperti itu. Buku pertama yang ku baca adalah ibuku, berarti kan ya kita terlahir, yang kita baca anatomi tubuh. Iya. Terus mana bisa bocah orok tahu kalau ini payudara. Iyalah kan. Tapi bisa. Dia dengan sangat naluriah langsung bisa ngebaca. Dan itu bikin gue terbuka banget sama permainan kata-kata yang akhirnya visual dan kata-kata gue gabungin jadi eksperimen lah. Dan ternyata tanggapan dari pembaca itu cukup positif gitu. Dan lebih gampang untuk banyak isu-isu yang ingin gue sampaikan itu akhirnya terdeliver ke pembaca itu dengan cepat gitu. Iya. Karena mungkin terlebih lagi sosial media lah retention time kan. Kalau lo bertele-tele dia akan nge-scroll tuh. Nah iya. Iya kan, karena kesan pertama paling berbekas dong. Iya. Ketika postingan lo dilihat terus baca, keren nih. Otomatis setidaknya kunjungin profil lo. Nah itu. Lo mulai tahun berapa dari komik akhirnya lo mulai buat jadi Bang Gaber yang sekarang? Sekitar 2019 deh kayaknya. 5 tahun lalu, baru 5 tahun lalu ya? 2019 itu udah formatnya ilustrasi sama kalimat-kalimat kata gitu. Oke. Dan diksi, berarti lo, karena diksi yang menurut gue yang dipilih juga bagus-bagus, dan yang secara ada di gambar juga sederhana, kita semua, atau gue pribadi, gue merasakan, itu lo masih baca buku sekarang? Walaupun nggak nyampe selesai ya bukunya ya, cuman kebutuhan gue baca buku tuh kayak seminggu setidaknya gue harus baca buku 1 lah gitu. Walaupun nggak nyampe habis, cuman di situ cara kita kan kalau baca buku kita bisa ngebayangin logatnya si penulis gitu, kasarnya kayak gitu. Oh ini orang Makassar banget nih cara nulisnya, walaupun tulisan gitu, cuman dari logatnya aja kita bisa tahu gitu. Dan kosakata itulah yang bikin gua kayak nemu satu kosakata baru aja udah liar banget gua. Oke. Bahkan sampai sekarang suka baca, dan malah justru batasannya itu gua susah mencari visualnya yang tepat itu kayak gimana gitu. Karena misalnya gue udah bikin kata-kata yang bagi gue, wah ini bagus nih kata-katanya, cuman visualnya
terkadang gua nggak bisa nih memvisualkan itu gitu. Oke. Padahal lu berangkat dari senang visual ya. Iya. Iya kan? Heeh. Seharusnya mungkin kalau menurut gua lebih mudah lah. Ketika lu punya kata-kata, kayaknya gampang nih visualnya ini. Ternyata itu. Gue mentok di ternyata bahasa kalimat itu lebih liar justru dibandingkan visual. Iya, gitu. Maksudnya seliar-liarnya visual jadinya itu apa ya? Fantasi kan ya. Iya. Nah, kalau liarnya kata-kata itu megah malahan jadinya. Benar. Kayak hidup itu bergurau, yang serius cuman mati, gitu kan. Iya. Nah, gue bingung tuh memvisualkan itu gitu. Itu terlalu apa ya? Mungkin adanya kata-kata itu tuh ada di kitab suci. Iya. Takutnya juga nggak nyambung sama visualnya. Iya. Gini, di saat kita baca komik, visual kita di otak tuh nggak berjalan karena kita udah disuguhin sama visual. Iya. Tapi kita baca novel, wah liar tuh. Kasarnya kayak misalnya kita baca bukunya Ayah Pilih Baik lah, Dilan. Sebelum kita lihat filmnya wah kita sosok Dilan tuh kayak gimana, wah. Udahlah yang bisa menerka fantasi lo ya lo sendiri gitu. Karena takutnya kalau divisualisasikan pasti beda-beda dong. Iya, ada yang puas, ada yang tidak puas. Iya, lumayan. Emang tantangan untuk orang buat film dari buku menurut gua itu sih. Secara bahkan Hollywood pun juga masih banyak yang gagal juga masih untuk adaptasi itu gitu. Kalaupun emang lo secara mayoritas suka beneran karena suka, berarti yang buat visual keren menurut gua. Itu canggih. Akhirnya sekarang udah lumayan hampir 500.000 followers lo. Iya, masih. Gitu. Iya, itu 500.000 orang lo. Hah? Iya. Lu nyangka nggak sih, Bang? Yang menikmati karya lo? Ya nyangka nggak nyangka sih ya, cuman maksudnya memang setiap gue bikin itu tujuannya memang ini semoga ada manfaatnya lah buat orang gitu. Pengingat lah setidaknya juga. Pengingat terutama untuk diri gue sendiri dan untuk orang lain gitu. Jadi memang tidak pernah, bukan tidak peduli sih ya, cuman itu dampak aja sih, bukan tujuan. Mungkin ya. Mungkin itu dampak dan bukan tujuan gue secara utama untuk berkarya di sosial media itu. Tapi ada nggak sih, Bang? Maksudnya lo kan pernah baca karya Joko Pinurbo yang lumayan akhirnya berbekas banget sama lo. Dan followers lo ada juga nggak yang terselamatkan karena kata-kata lo? Tiba-tiba DM. Karena banyak kalau musisi banyak yang sebegitu bisa ngebangkitin orang dalam artian kehidupannya pernah terpuruk. Ini kan perihal bahasa kata-kata kan langsung, Bang, karena kata-kata lo, gue berterima kasih, gue akhirnya bisa lebih wise, lebih bijak gitu. Jadi pengingat diri gue. Ada nggak sih? Kalau itu sih banyak ya. Maksudnya banyak juga yang di kolom komen, ada juga yang interaksi langsung ketemu sama gua gitu-gitunya. Mereka ngomong bahwa ini dampak dari karya lu tuh begini. Terlepas dari pribadinya dia, gua lebih secara pengalaman ya, agak speechless sama isu-isu followers gua ke orang tua mereka gitu. Jadi kayak komunikasi antara anak orang tua itu kan dingin ya. Maksudnya jarang lah kita ngelihat anak sama orang tua tuh bisa ngobrol santai gitu. Atau enggak secara struktural kadang selalu pasti ada gap dong. Ada gap gitu. Mungkin pemikiran orang tuanya gimana, anaknya kayak gimana. Pas mau ngobrol, ntar gue takut disalahin atau gimana. Banyak testimoni yang bilang tuh saat dapet karya-karya gue tentang orang tua gitu, mereka menggunakan itu untuk komunikasi sama orang tuanya. Gitu.
Gua sebelum pandemi itu aktif jualan kaos juga, kayak gini gitu ya. Iya. Karena terlepas dari niatnya nyari cuan, Iya. nah ini juga media gue untuk berkarya gitu. Iya. Setelah di digital, di sosial media, di buku juga udah. Oh kayaknya medianya berupa kaos kayaknya lebih kena nih, karena tujuan gue adalah setelah dia pakai ini mempresentasikan apa yang ada di dalam pikiran dia nih, gitu-gitu, kata-katanya dan visualnya gitu. Nah waktu itu gue pernah bikin tentang ibu. Nah gue bikin visual dan kata-kata tentang ibu, dan gue aplikasikan jadi kaos, dibeli sama banyak followers, dan mereka ngirim foto, ada yang pelukan sama ibunya, terus ada juga yang testimoni tiba-tiba ibunya nangis nyamperin dia karena lagi nyuci bajunya dia. Gitu. Haru banget ya. Haru banget sih tapi. Iya, kok kamu punya baju ini bajunya kok kata-katanya gini banget gitu. Karena kan biasanya anak ke orang tua, terlebih ke ibu ya, perempuan. Kalau gue ngomong secara langsung aneh nih. Apapun intonasinya, misalkan kan pesan yang mau disampaikan sebetulnya haru atau rasa bersyukur dan terima kasih. Ketika lo menyampaikan ke ibu lo, pasti ibu lo nanggepinnya apaan sih gitu ya. Karena ada jarak. Begitupun juga dengan kita yang nanggepin. Ngapain ya gue ngomong gitu? Ada rasa-rasa yang nggak bisa lo ungkapin. Ada rasa-rasa yang aneh gitu. Ini mungkin juga jadi amal jariah lo juga sih. Dalam artian, amin. Ya, dalam artian kan bermanfaat banget. Nggak sekedar yang tadi lo bilang, gue nggak cuma cari cuan gitu. Di sini ternyata dampaknya luar biasa ya. Iya, karena keresahan gue itu adalah kita terlalu sibuk sama melihat hal yang besar sih. Bahwa gue ngebahagiain orang tua gue itu gue harus dengan cara-cara yang besar. Mungkin dengan gue harus sukses, gue harus punya kerjaan yang settle. Gue bisa beliin orang tua sesuatu. Padahal belum tentu orang tua kita berharap itu gitu. Dan gue mau ngajak pembaca atau followers itu bahwa ayo kita kembali ke hal-hal basic, yaitu hal-hal sederhana yang pernah kita alamin sama orang tua gitu. Bahwa kita lupa berterima kasih gitu sama orang tua kita gitu. Coba lu ucapin terima kasih gitu ke orang tua lu karena dulu pernah nyuapin lu waktu sore-sore gitu ya kan. Suapan terbaik adalah suapan orang tua ya. Nah itu kan gue bikin kalimat gitu, saat menjelang petang aku menikmati sesuap cinta dari ibuku gitu. Iya. Sambil naik sepeda gitu kan. Itu memorable. Terus ibunya nyuapin kita gitu. Nah itu adalah momen-momen yang berharga yang patut kita syukuri, bahwa terlepas dari isu orang tua sekarang tuh kan, orang tua gue toksik atau gimana, tapi pasti orang tua tuh punya cara tersendiri untuk menyampaikan cintanya kan. Nah gue ngajak atau narik pembaca itu melihat bahasa orang tua, bahasa cintanya itu lewat mana aja gitu. Kayak apa yang ibu lu masak, itu tuh cintanya dia ke lu gitu. Makanya ntar pas di meja makan lu tuh dihidangin cintanya dia. Apapun menu makanannya. Dan itu pasti lu akan rindukan di saat lu udah dewasa. Ini kayaknya gue kangen nasi goreng nyokap gue dan gitu. Lo udah ada rasa-rasa kehilangan tuh. Nah itu. Iya kan. Kalau ngomong itu gue selalu inget, dan sama itu juga kata-kata salah satu penggalan atau conversation di Mengejar Matahari tuh. Ketika Fauzi Badila bilang teriak tuh, lo nggak akan pernah sadar kalau lo belum pernah kehilangan. Nah itu gue langsung gila nih, kata-kata bagus banget, kata-katanya keren, maksudnya maknanya luas banget. Pada saat itu. Dan tadi lo sempet senggol followers lo, akhirnya pada kadang-kadang ketemu secara offline ke rumah lo. Itu lo yang memperbolehkan? Iya bebas aja sih. Bebas aja. Maksudnya ya namanya ngobrol ya, silaturahmi ya. Kalau
jaraknya deket dan lu bisa ngejangkau rumah gua sih ya Open aja gue. Iya. Iya, karena kan kadang ada mungkin ya namanya orang ya takut secara ini kayak gue nggak enak lah, takut beda ngejamunya, takut jadi salah gestur. Iya. Apalagi lo menyadari kalau lo pernah ngomong lo orangnya nggak enakan, iya kan? Gitu. Betul. Tapi kalau bersosialisasi karya-karya lo tuh sederhana, bener-bener yang terjadi bertetangga lo. Iya. Iya. Itu bener-bener karena lo semuanya by case atau lo menampung semua cerita orang-orang bertetangga? Kalau dalam bentuk visual karya ya. Jadi gue pernah di suatu minimarket, gue ditegur sama istri gue gitu. Katanya gue ngeliatin orang segitu seremnya gitu. Maksudnya ada sebuah kejadian gitu. Gue merhati ini bener-bener bengong gitu. Iya. Terus gue disadarin sama istri, lu ngeliatin orang ya gitu, orang risih tahu. Iya, gitu, paham. Aku baru sadar bahwa gue ternyata segitunya memerhatikan hal-hal yang kecil gitu, hal-hal yang sederhana, yang orang mungkin setiap hari ngerasain, cuman luput dari pandangan orang gitu. Jadi kayak sekedar dari banyaknya keresahan, misalnya ya, salah satu contohnya ya, banyak keresahan tentang parkir, juru parkir gitu ya. Wah, pasti rata-rata konten itu yang ada di sosial media kalau ngomongin juru parkir, wah pas kita datang nggak ada, pas kita itu baru nongol gitu. Ya, itu kan ya. Nah, gue malah ada ngelihat di beberapa parkiran ada loh juru parkir yang keren banget gitu. Jadi biasanya di parkiran liar mall lah gitu. Helmnya dikasih plastik, joknya dikasih pelindung matahari biar nggak panas, dikasih kardus gitu-gitu. Kardus. Nah, malah justru gue hal-hal kayak gitu yang gue lihat gitu. Banyak case-case lain kayak terakhir kan gue bikin tentang ibu-ibu pengajian gitu. Ibu-ibu pengajian karena terlepas bener atau tidak orang mau menyangkal atau tidak, itu case yang gue lihat di kehidupan gue sehari-hari. Dan validnya adalah itu adalah pekerjaan nyokap gue kan, menjahit gamis-gamis untuk ibu-ibu pengajian. Setiap bulan itu pasti ada orderan baju pengajian. Dan gitu. Karena pengajian nggak mungkin pakai gamis yang sama dong. Nah itu, makanya gue bikin karya waktu itu. Ibu-ibu pengajian dibandingkan menghasilkan ilmu lebih banyak gamisnya, menghasilkan gamis gitu. Dan itu jadi pro kontra, tapi lebih banyak yang oh iya juga ya gitu. Karena di saat terlalu relate, lu gimana mau menyangkalnya? Benar. Tapi kalau lo berangkat untuk buat karya yang di Instagram nih Mas, lu tuh ada rasa pesimis nggak sih? Ini relate apa enggak ya? Ketika lo buat karya. Atau gue kan ngerasain ya, jadi gue upload aja. Terserah orang maknanya beda-beda. Lo yang mana? Yang kedua. Pasti. Karena ya yang gue lihat ya yang ada di tatanan sosial kita. Seperti baju lo, full time itu adalah maghrib bagi kita semua. Iya gue nggak tahu kalau sekarang. Oh iya, gue juga nggak tahu. Relate atau tidak, cuman kan waktu dulu sebelum banyak lapangan futsal, kita kan pasti mainnya di pasti banget lapangan-lapangan kampung gitu. Dan itu ya kalau maghrib kita udah selesai gitu. Mas, tapi ketika lo buat karya terus kata-kata akhirnya relate dan ada beberapa brand atau klien yang kerja campaign bareng lo, itu lo biasanya dalam artian campaignnya mereka menentukan atau lo yang menentukan? Secara brandnya, intinya mereka ngebawa brand. Ini kebanyakan ya. Ini kita pengen campaign brand ini. Nah, secara storytelling dan ngerumusin atau meramunya itu full di gua.
gitu. Oke. Jadi gue tetap ngambil isu-isu sosial, tapi ya gue sematkan branding itu. Gitu. Oke, iya. Jadi nggak full dari mereka. Nih kita pengennya begini-begini, enggak. Oke. Ada kerjasama lah di situ bahwa oke, storytelling temanya dari gue cuman butuh do's and don'ts-nya seperti apa, nggak bolehnya apa, warnanya yang nggak boleh apa, yang harus dominan seperti apa. Oke, kita ramu jadi. Tapi Mas, ketika lo buat itu storytelling atau tema dari lo, biasanya lo yang kontak untuk cari brand atau brand yang memang cari lo duluan? Sejauh ini brand sih yang datang gitu. Karena dalam artian kan lo bawa tema, bawa storytelling kan. Takutnya lo menjadi penyambung buat ke brand siapa ya kira-kira yang mau menjadi sponsor gua gitu. Enggak brand yang biasa ke lo. Iya, sejauh ini masih soal itu. Karena masih sendirian saya, Pak. Gua kaget loh teman-teman. Nggak ada manajemen. Enggak, gua kaget loh ternyata Bang Rizal ini tanpa admin, memang sendirian. Dan tadi gue sempet nanya sama lo buat karya kayak gitu nggak ada deadline kah Mas? Tidak diharuskan mungkin seminggu 3 kali upload kah? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi bener-bener murni kalau memang ada isu yang lagi hangat baru. Iya. Lo nggak punya bank konten gitu kah? Ya ada, cuman terkadang situasi juga sih. Maksudnya, ini ada tema ini, cuman kayaknya kalau gua bikin dan gua upload sekarang kayaknya nggak akan oke nih. Nah, gua nggak bisa merumuskan itu tuh. Itu kayak kayak pengalaman sih ya. Maksudnya gua ngelihat suasana sosial tuh lagi kayak gimana. Kalau gua sematin isu kayak gini, kayaknya walaupun relate, cuman orang lagi nggak fokus ke situ gitu. Seniman emang nggak ada formulanya sih Mas. Gua kalau ngomong sama musisi sampai sekarang kayak, emang lo tahu formula lagu bikin terkenal sekarang gimana? Nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang ngerti di mananya. Bagaikan lagu tuh udah bagaikan anak, kalau rezekinya mah baik, baik gitu. Jadi memang mungkin tidak ada formulanya ya. Begitupun juga yang gambar. Iya. Lu terinfluence apa sih Mas untuk kalau komik visual itu? Lu paling suka karya siapa sih? Kalau di koran waktu itu kan dulu tuh masih gabung tuh Benny Miche. Oke. Sekarang mereka pecah kongsi, sekarang jadi Miche kartun doang. Terus ada juga Komik Azer. Komik Azer. Anak-anak Ruru lah itu. Iya, anak-anak Ruru. Secara di sosial media itu kuatnya itu terinfluen sama mereka gitu. Oke, emang Ruru komunitas yang besar banget ya? Iya. Situ sih. Secara format lah gitu. Oke. Karena kan mereka kan menanggapi isu sosial juga pada dasarnya. Menanggapi isu sosial, isu politik apapun itu, dan ternyata ada loh orang yang menyomot isu-isu sosial terus dijadiin visual gitu. Iya. Disitulah akhirnya kayaknya gue lebih nyaman di sini nih gitu, dibandingkan bikin komik komedi, dibandingkan fantasi. Gue lebih suka ya udah yang telanjang aja ini yang ada di sekitar kita gitu. Tapi mungkin emang keresahan lo seumur hidup lo ya memang isu-isu kayak gitu kan? Karena nggak ada habisnya sih. Jadi paling gampang dan relate buat semua orang adalah ya isu sosial yang terjadi sekarang. Terlebih lagi kemarin gue lihat karya lo terakhir yang angkat pasien untuk berjalan 10 km. Itu rame banget. Dengan keadaan situasi orang-orang yang sekarang tuh elit-elit lumayan. Ya kita kayak gitu. Kalau gua angkatnya bukan sekarang, mungkin perasaan orang nggak akan seperti sekarang melihatnya kan gitu ya. Jadi karena isu politik sedang bagaimana, isu sosial sedang kayak gimana, kondisinya kayak gimana, dan isu itu cukup tepat diangkat di waktu sekarang gitu. Lo ini gue pengen random nih. Lo punya second account nggak sih?
Kalau akun pribadi ada. Oh, ada. Akun pribadi yang ya bareng kayak keluarga gitu. Jangan dicari tahu teman-teman. Nggak di follow back. Iya ya. Nggak, emang isu sosial sekarang tuh lumayan hangat. Apalagi kalau memang lo pengguna X. Iya. Lo terpapar. Apapun following lo terpapar supaya itu isinya entah yang politikus kah, entah buzzer lah. Cuman kan pinter-pinter kita ngelihat ini beneran apa enggak sih hoax atau ini beneran nyata apa enggak sih gitu. Nah itu juga butuh dikulik juga kan. Iya. Adakah rencana lo untuk buat pameran? Oh kalau pertanyaan kayak gitu sebenarnya sih lebih kepengennya sih rilis buku sih. Rilis buku. Nggak tahu kenapa gue dibandingkan mungkin gue orang yang terpapar sama buku kali ya. Jadinya bukan orang yang sering ke galeri atau ke pameran gitu. Kasarnya gini, waktu di percetakan itu gue ya itu tadi tidur di atas tumpukan-tumpukan buku yang setelah dicetak gitu-gitu. Itu selalu ada nama penulis kan. Oke. Selalu ada nama penulis gitu. Nah, itu jadi salah satu jadi cita-cita gue gitu. Maksudnya kayaknya gue kalau sebelum wafat gitu kayaknya gue harus ninggalin legacy ya. Iya, harus melegasikan karya buku yang di situ ada nama gue gitu. Kasarnya gue sebelum mati entah apapun yang gue perbuat di dunia nama gue abadi di situ gitu. Dan nama lo akan terus ya bahasanya dikenang. Nah itu dia. Iya. Jadi gue pengennya nama gue bukan ditulis di batu nisan doang. Iya. Seenggaknya di belakang buku atau di depan cover buku di situ ada nama gue gitu. Di saat gue nggak pernah ketemu sama itu tadi sama Joko Pinurbo, gue nggak pernah ketemu. Cuman gue bisa bersilaturahmi sama dia lewat karyanya dia, bukunya dia gitu. Dan selalu ritual gue kalau baca buku siapapun itu gue namanya gue baca terus ya gue doain dia gitu. Dan itu kayaknya tahlilan gratis ya. Bener. Daripada gue ngundang tetangga gitu terus doain gue sih berharap buku gue yang di saat gue udah tidak ada gitu di bumi, terus orang-orang masih baca buku gue terus nama gue doain gitu. Keren sih. Itu cita-cita gue banget sih. Amin, gue aminkan. Lo udah berkeluarga, tadi kita sempat offline juga cerita. Cara mendidik untuk anak lo, adakah yang lo adopsi dari nyokap? Wah banget ya. Kebebasan itu tuh. Iya. Batasan-batasan yang gue kasih ke anak itu adalah hak orang lain. Gitu. Jadi kayak lu bebas ngapain aja, cuman kalau lu udah ngambil hak orang lain jangan gitu. Lu bebas aja mau ngapain, lu nyoret-nyoret berantakin mainan lu gini-gini. Cuman di saat ada hak orang lain di situ lu harus harus kasarnya kalau misalnya berantakin mainan. Wah ini udah waktunya kita untuk tidur nih di kasur ini. Kayaknya harus diberesin deh gitu-gitu. Lu bebas, gua nggak pernah jangan diberantakin, jangan itu. Pokoknya sebebas lu, happy lo. Cuman ada hak untuk orang lain atau hak untuk dipakai, lo harus tahu batasan-batasan itu. Gitu. Banget. Gua kayak nggak mau. Kayaknya trauma kita nggak akan bisa menghindari. Benar. Traumatik. Anak itu punya traumatik, setidaknya kita punya niat untuk meminimalisirnya lah. Gitu. Dan pernah jadi korban lah ya kasarnya. Jadi tahu untuk tidak sembarangan juga. Tahu takut imbasnya juga untuk anak ke depannya gimana. Dan paling utama adalah sebagai orang tua harus berani minta maaf ke anak gitu. Lu sering minta maaf ke anak gak? Wah itu kayaknya target gua banget dan wajib banget kalau walaupun gua nggak ngerasa salah, tapi bagi argumen anak gua, kok Baba begini sih gini, oh ya, gua harus minta maaf gitu. Baru abis itu, gua intinya yang pertama gua ajukan adalah minta maaf dulu, baru kita diskusi. Emang kenapa kamu nggak setuju, nggak suka
Jadi ada demokrasi di situ. Nah iya. Iya sih, itu penting sih. Untuk mungkin orang-orang tua sekarang mungkin bisa lebih aware ya terhadap hal-hal yang kayak gitu menurut gua. Iya. Jadi adopsi gaya mendidik dahulu, kalau emang yang bagi lo nggak baik ya gak usah diterapkan lah. Iya, soalnya dampaknya panjang soalnya. Kan ada kalimat jangan tanya apa yang udah negara Iya. ke lu gitu. Tapi lu udah ngasih apa ke negara? Nah, kita harusnya fokus bahwa kita ngasih keturunan nih untuk negara kita gitu. Generasi penerus gitu. Jadi oke, lu bukan jadi pahlawan nasional gitu. Tapi lu bisa melahirkan generasi penerus dan lu harus didik untuk jadi pemimpin ke depan, kan kasarnya kayak gitu. Iya, dan itu lahir dari orang tua juga kan? Iya. Mungkin ini jadi beberapa pertanyaan terakhir. Konten menggambar senyum lo. Itu udah lama banget ya? Oh iya, itu kacau. Kacau, itu lama banget kan, karena gue juga memperhatikan gitu. Terinspirasi lo dari mana? Dan karakternya jadi sama semua tuh keren sih. Iya. Meskipun ya mukanya beda-beda yang menggambar, cuman orang tuh akan bisa paham kalau ini Bang Gaber. Seperti orang juga musisi nyanyi. Ini si Ahmad Dhani misalkan, ini si A gitu. Itu lo dari mana, Bang? Ya karena sering interaksi sama followers sih awalnya. Sering interaksi. Karena tidak selalu natural aja sih. Apa yang gue buat tuh selalu natural karena tidak pernah gue niatin, gue kayaknya pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu. Ide itu ya justru karena interaksi gue sama pembaca, sama followers gitu, bahwa waktu itu gue pernah upload ilustrasi gue sekeluarga. Gue upload maksudnya gue nggak mau ngupload foto gue, bini gue sama anak gue bentuknya ilustrasi ya. Iya. Nah di situ ada captionnya ya intinya gue telah menggambar senyum keluarga gue gitu. Jadi yang gue gambar tuh bukan badan, wajah, tapi momen. Iya. Karena momen yang di capture sama foto itu adalah momen-momen bahagia gitu. Dan gue sedang menggambar senyum mereka gitu. Nah saat gue upload itu banyak, gue mau dong Bang, mau dong. Ya permintaan gitu. Demand-nya tinggi banget tuh langsung. Nah itu. Dan fokusnya ya itu menggambar senyum mereka. Dan di pertengahan jalan itu justru jadi temanya itu jadi melebar. Jadi melebar bahwa ada yang nggak by moment lagi, tapi kayak pengen menyambungkan momen. Kasarnya kayak orang tua mereka udah wafat. Gue pengen ada ilustrasi gue sama almarhum bokap gitu-gitu. Ya karena visual dan bisa gue gambar, ya akhirnya terjadilah seperti itu gitu. Jadi kayak gue bisa nyatuin satu keluarga yang kepisah gitu tuh. Cara kurasinya gimana, Mas? Kurasi gimana tuh? Untuk permintaan kan demand-nya tinggi banget. Ya antrian sih. Antrian. Apa lo kayak siapa aja lah, gue random gitu, yang setidaknya gue baca ini gue gambar lah gitu, karena kan nggak mungkin diturutin semua kan. Itu banyak banget orang yang kepengen gitu. Itu nggak ada lo random aja gitu. Itu cepet nggak sih buatnya? Ya itu kan setiap jilidnya itu kan gue kan bisa buka sampai 50 atau bahkan 80 gambar pesanan gitu kan ya. Dan itu sehari bisa gua gambar 5 ilustrasi itu gua gambar gitu. Bayar nggak sih orang kalau? Bayar. Berarti ada rate-nya dulu. Ada rate-nya. Jadi ada kalau posenya gimana itu harganya seberapa. Cuman ya terjangkau aja sih karena ada rate-rate yang udah high end di kalangan ilustrator tuh emang harganya segitu gitu. Jadi gua nggak melebihkan dan nggak ngurangin, takutnya jaga pasar lah. Iya.
Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir karena kayaknya udah hampir sejam kita ngobrol. Cepet banget ya, nggak kerasa. Ada nggak sih yang lo pengen bilang sama anak lo di masa depan? Masa depan ya, Pak Anjrit. Mungkin anak lo bisa puter atau mungkin gue nanti akan bisa kasih nih bokap pernah bilang. Anak gue bahkan pas udah dewasa lah ya. Iya. Anak gue pas udah dewasa bahwa terserah namanya kan Gian Air. Oke. Terserah Gian Air mau menilai bapaknya kayak gimana gitu. Cuman Baba bersyukur bisa punya anak kayak Gian Air gitu doang. Gitu. Thank you, Bang Rizal. Dah, teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya di Beranda hari ini. Bye. Bye. Thank you.